Pemirsa, hujan yang mengguyur kota Jakarta sepanjang hari Senin kemarin menyebabkan lebih 100 titik terendam banjir dan mengganggu aktivitas warga. Banjir kali ini diakui sebagai banjir terparah dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya Pemda DKI Jakarta mengatakan sangat siap untuk menghadapi banjir tahun ini, namun faktanya ternyata berbeda. Untuk membahasnya, kami akan menghubungi Bapak Ahmad Zakir. Beliau adalah Kepala Bidang Informasi BMKG, dan nanti juga kita akan tersambung dengan Bapak Agus Priyono, Kepala Dinas PU DKI Jakarta. Namun sebelum dialog, kita saksikan tayangan berikut ini. Kota termacet di dunia, Jakarta kemarin hingga hari ini dilanda banjir akibat hujan yang mengguyur sepanjang hari Senin. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah BNPBD DKI Jakarta menyebut ada 49 titik jalan tergenang air yang sangat mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan kemacetan parah. Tak terkecuali kawasan jantung ibu kota yang menjadi pusat bisnis dan pemerintahan, termasuk Istana Negara dan kantor Gubernur DKI Jakarta, ikut kebanjiran. Menurut BNPBD DKI, jika dibandingkan dengan curah hujan pada banjir Jakarta 2013 dan 2014 lalu, curah hujan kali ini lebih rendah. Buruknya drainase perkotaan dan kurangnya kawasan resapan air menyebabkan pasokan air permukaan melimpah, sehingga drainase tidak mampu menampung besarnya volume air. Meski pemerintah DKI Jakarta mengaku sudah melakukan banyak perbaikan, tetapi fakta hari ini membuktikan bahwa pekerjaan Pemda itu belum memperlihatkan hasil yang diharapkan. Terbukti dengan semakin banyaknya genangan air Jakarta dibanding tahun sebelumnya. Lalu, apakah banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tidak normal? Atau adakah yang salah dengan konsep pembangunan di ibu kota selama ini? Ya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Bapak Ahmad Zakir. Beliau adalah Kepala Informasi BMKG. Selamat pagi, Pak Ahmad Zakir. Selamat pagi kembali, Pak Ade. Iya, Pak Zakir, ini kan sudah mulai masuk musim penghujan dan kemarin terjadi sejumlah genangan di sejumlah titik di Jakarta. Kalau dibandingkan dengan banjir beberapa tahun lalu, apakah ada bedanya atau untuk yang saat ini jauh lebih ringan atau justru lebih intens begitu untuk intensitas hujannya, Pak? Oh iya, berbeda sekali dari tahun-tahun sebelumnya, bukan tahun kemarin aja nih, dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, hujannya kan lebih banyak di bulan Februari, bukan di awal Februari, bahkan di tengah-tengah Februari ya. Satu. Yang kedua, sebaran hujannya itu hanya melulu di sekitar wilayah Jakarta Barat, Pusat, dan Timur. Sementara wilayah penyangga Jakarta, Bogor ya, kemudian Cisarua atau daerah Puncak, itu sama sekali hujannya tidak menyokong akan terjadinya banjir seperti ini. Nah, hujan yang terbesar tahun ini itu kemarin catatannya 177 dalam waktu 24 jam. Tahun sebelumnya sekitar 200-an. Artinya tahun lalu kategori hujannya lebat sampai dengan sangat lebat. Yang sekarang ini baru kategori ada beberapa hujan yang sangat lebat, tapi tidak hampir seluruh lokasi wilayah banjir itu gitu, Pak Ade. Oke, dampaknya sudah mulai terasa. Apakah Anda juga ingin mengatakan bahwa ini belum apa-apanya begitu ya? Ya betul sekali, karena setidak-tidaknya ini bocoran aja, setidak-tidaknya ini nanti sampai dengan tanggal 13 itu kita harus bukan lagi waspada, harus lebih waspada lagi karena hujan juga akan terus meningkat. Baik. Kira-kira seperti itu. Menurut perakiraan Anda atau prediksi Anda, kapan puncaknya untuk curah hujan di Jakarta khususnya? Kapan akan mencapai puncaknya? Ya, kalau dibilang puncaknya memang kita kriterianya belum mempunyai metode baku ya. Paling tidak setelah nanti lewat pertengahan Maret baru kita hitung ulang, karena untuk menghitung puncak itu kita harus menghitung harian sampai dengan 10 hari ke depan. Hari ini baru 10 hari pertama kan. Jadi belum, arti intinya gini saja bahwa sampai dengan saat ini memang belum mengarah ke puncak-puncak hujan yang sesungguhnya. Baik. Masih harus kita pantau lagi. Iya, Pak Zakir sendiri tadi bilang bahwa ini belum, kita harus tetap waspada hingga pada tanggal 13 Februari begitu ya, Pak? Ya, setidak-tidaknya sampai tanggal 13. Artinya kalau misalnya kita bicara 5 hari ke depan atau seminggu ke depan akan seperti ini atau justru lebih intens lagi hujannya, Pak? Nah, khususnya sampai dengan besok masih sama dengan hari ini, kemudian ada break 12 break. Nah, tanggal 13 itu kembali lagi akan hujan seperti
hari ini lagi itu bisa saja lebih sedikit, tapi tidak terlalu banyak lah. Itunya hujan lebatnya, maksudnya gini, kelebihannya nggak terlalu banyak seperti tahun-tahun lalu, paling tidak naik ya 10% dari kondisi hari ini. Dan konsentrasinya sama, tetap ada di wilayah utara, makanya di Kelapa Gading ya, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, sementara yang wilayah selatan masih dibilang masih di bawah normal lah. Oke, Jakbar, Pusat, dan Jakarta Timur begitu ya Pak ya? Iya, Jakarta Pusat, Pusatnya di wilayah tersebut. Pak, Kitanya kalau dari 5 wilayah itu kecuali Jakarta Selatan yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah yang lain. baik. Pak Zakir, Anda mengatakan ini curah hujan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun bisa dikatakan bahwa ini belum apa-apanya begitu, tapi banjir sudah menggenang di sejumlah wilayah di Jakarta. Ini berarti hujan memang biasa saja, tapi ada yang mengatakan bahwa BNPB bilang bahwa ini adalah karena kapasitas atau drainase yang buruk. Menurut Anda bagaimana nih Pak? Nah gini, kalau dari distribusi hujan dari tahun sebelumnya, tahun ini itu hujan 3 hari berturut-turut nggak berhenti-berhenti. Sehingga durasi hujannya cukup lama, saking lamanya jadi tanah keburu jenuh, super jenuh istilahnya kalau bahasa itunya, berjenuh. Jadi air tidak bisa menampung lagi dari tumpahan air dari langit, dan distribusinya itu cukup merata, nggak berhenti-berhenti. Nah kalau tahun lalu itu kan curah hujannya memang ditambah juga dari Bogor juga ya. Nah, kalau yang tahun ini hanya murni benar-benar hujan di wilayah tanpa Bogor lah istilahnya, tanpa Bogor dan Depok, Bekasi aja masih termasuk. Baik, Pak Ahok sendiri mengatakan bahwa ini bukan diakibatkan dari kiriman dari Bogor atau hanya hujan, tapi karena juga banjir rob, artinya ada gelombang laut yang kemudian meninggi. Ini menurut Anda bagaimana Pak? Betulkah demikian? Ya, kalau rob sih sebenarnya rendah ya, lebih rendah karena sudah terlewati beberapa 1 minggu yang lalu. Nah saat ini yang murni benar itu memang hujan dari langit murni itu dari wilayah Jakarta. Baik. Sistem drainase seperti apa Pak kira-kira menurut Anda yang memang ideal untuk Jakarta kemudian bisa mengurangi banjir itu sendiri? Karena kalau untuk meniadakan banjir di Jakarta sepertinya sama seperti meniadakan korupsi dari Indonesia, begitu agak sulit begitu ya Pak ya? Memang kalau ukurannya memang harusnya kita melihat, kalau ini dari ilmu kacamata saya ya, kalau curah hujan tahun lalu taruhlah sampai 350 mm atau 350 liter per kilometer persegi, maka seharusnya drainase bisa menampung dari 350 liter itu. Nah itu yang harus menurut kacamata teori saya seperti kalau itu. Kalau dari kacamata Anda tahan seperti itu. Kalau dari kacamata Anda saat ini drainase hanya bisa menampung berapa kapasitas untuk air hujannya? Ya, ini kan baru aja 177 ya. 177, yang lainnya tuh masih artinya masih di bawah 200 ya. Masih di bawah 200, cuman ini angka 177 menyebar kemana-mana, hampir seluruh wilayah Jakarta gitu loh. Nah, sekarang angka 177 sudah kayak gini, ya monggo aja tuh nanti Mas Agus bisa diteliti ulang. Baik, rekomendasi Anda mungkin untuk pihak Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas PU Pak? Ya, dalam waktu 1 minggu ke depan ini sebaiknya lebih banyak berhati-hati lagi. Bukan berhati-hati, menurut saya lebih koordinasinya ditingkatkan lagi karena cuaca minimal tadi sampai dengan tanggal 13 kurang kondusif sekali. Harus lebih diperhatikan lagi karena hujan lebat ini cenderung masih meningkat gitu Pak. Baik, Pak Zakir dari BMKG sendiri apakah punya sistem atau mekanisme untuk katakanlah perakiraan cuaca khususnya untuk menanggapi banjir ini? Mungkin keadaan kondisi-kondisi tertentu memberikan peringatan dini begitu? Oh ada, jadi gini, akan ada perakiraan yang satu bulan sebelumnya apakah normal di atas normal, kemudian di breakdown lagi 1 minggu, habis 1 minggu breakdown lagi 3 harian, 1 harian ditambah plus yang jam-jaman. Nah yang jam-jaman ini, yang 3 jaman ini sudah kita, dan semuanya informasi ini sudah kita koordinasikan ke stakeholder khususnya Gubernuran DKI dan PU Dinas DKI gitu Pak. Jadi benar-benar udah cukup bagus lah koordinasinya. Khusus untuk peringatan dininya begitu ya, semua masyarakat? Iya, untuk peringatan dini, apalagi sekarang dengan informasi hujan harian itu atau jam-jaman sudah kita koordinasikan lebih rapat lagi, lebih bagus lagi lah.
Baik, terima kasih Pak Ahmad Zakir atas informasinya. Ya, pemirsa, demikian wawancara kami melalui telepon dengan Bapak Ahmad Zakir. Beliau adalah Kepala Informasi dari BMKG. Kami akan segera kembali.